Merinding tanpa sebab. 5 pertanda ada sosok di dekatmu. Halo sahabat Primbon, selamat datang kembali di saluran yang akan mengupas tuntas misteri, ramalan, dan kearifan kuno dari warisan leluhur. Pernah nggak sih kalian lagi santai, lagi asik sendiri, tahu-tahu bulu kuduk berdiri, merinding tiba-tiba, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan? Nah, menurut Primbon Jawa, sensasi merinding tanpa sebab itu bukan sekadar reaksi fisik biasa. Loh, itu adalah sinyal, pertanda halus bahwa ada energi lain, ada sosok yang mungkin berada sangat dekat dengan kita. Penasaran? Sebelum kita buka lembaran kuno Primbon dan mengupas 5 pertanda ini, saya mohon dukungan kalian. Like video ini kalau kalian juga pernah merasakan merinding tiba-tiba. Komen di bawah, cerita dong, merinding paling aneh yang pernah kalian alami. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan setiap kali kita bahas misteri-misteri menarik lainnya. Siap membuka tabir misteri? Kita mulai. Sahabat Primbon, mari kita telah satu persatu. Apa saja 5 pertanda yang paling sering disebutkan dalam kitab-kitab lama, saat merinding tanpa sebab itu menjadi isyarat adanya kehadiran tak kasat mata. Pertama, suhu udara tiba-tiba drop. Merinding tanpa sebab. Sinyal alam semesta dan fenomena, kantong dingin, gaib. Sahabat Primbon, kita mulai pembongkaran misteri ini dengan sebuah pertanda yang paling umum dan seringkali luput dari perhatian kita, yaitu perubahan suhu udara tiba-tiba drop yang diikuti dengan sensasi merinding yang kuat. Dalam kearifan Primbon Jawa dan tradisi spiritual Nusantara, fenomena ini bukanlah sekadar perubahan cuaca biasa atau hembusan angin dari jendela yang terbuka. Ini adalah salah satu sinyal paling jelas dari alam tak kasat mata bahwa Anda tidak sedang sendirian. Mengapa suhu bisa turun drastis? Secara ilmiah, merinding memang merupakan respons tubuh terhadap dingin, pilorektion, sebuah mekanisme kuno untuk menjebak udara hangat di sekitar kulit kita. Namun, dalam konteks supranatural, kita perlu memahami konsep energi serapan yang diakini oleh para leluhur. Konon, setiap sosok atau entitas gaib, terutama yang memiliki energi besar dan kuat, memerlukan sejumlah besar energi untuk bermanifestasi atau bahkan hanya untuk mendekat ke dimensi kita. Salah satu sumber energi yang paling mudah diserap oleh mereka adalah energi panas atau kalor dari lingkungan sekitar. Ketika sebuah sosok halus memasuki ruang Anda, seperti kamar tidur, koridor, atau sudut ruangan, sosok tersebut secara harfiah akan mengisap energi panas di sekitarnya untuk membentuk atau menstabilkan keberadaannya. Hasilnya, terciptalah sebuah kantong dingin gaib. Kantong dingin ini sangat khas. Lokalitas. Dinginnya hanya terasa pada radius yang sempit dan spesifik. Misalnya hanya di belakang punggung Anda atau di sisi kiri sofa tempat Anda duduk, sementara area lain di ruangan tetap bersuhu normal. Kecepatan. Penurunan suhu terjadi sangat cepat, bahkan terasa menusuk hingga ke tulang, tidak seperti dinginnya AC yang bertahap. Korelasi. Sensasi dingin yang intens ini hampir selalu langsung memicu reaksi fisik pada tubuh Anda, yaitu merinding atau bulu kuduk berdiri. Merinding yang Anda rasakan pada saat itu adalah respons ganda. Pertama, respons alami tubuh terhadap suhu yang turun. Kedua, respons psikis terhadap energi asing yang tiba-tiba hadir. Tubuh Anda secara naluriah merasakan adanya ketidakseimbangan termal dan spiritual. Para ahli spiritual dalam tradisi Jawa kuno sering berpesan, jika Anda mengalami merinding yang disertai dingin tiba-tiba, jangan panik. Amati. Jika dingin itu menyebar perlahan, mungkin itu hanya angin. Tetapi jika dingin itu terfokus, tajam, dan cepat hilang setelah Anda bergerak sedikit, ketahuilah, sosok itu pernah berada sangat dekat, mungkin hanya berjarak sejengkal dari kulit Anda, sedang mengumpulkan energi sebelum akhirnya menjauh atau bersembunyi kembali. Fenomena suhu drop ini sering dikaitkan dengan kehadiran entitas yang memiliki energi vibrasi yang rendah, seperti energi yang ditinggalkan oleh kejadian tragis, atau sosok yang memang membutuhkan banyak energi untuk menampakkan diri. Jadi, ketika jaket Anda tidak mampu menghangatkan dingin yang menusuk tanpa sebab, mungkin bukan hanya cuaca yang harus Anda salahkan, tetapi sebuah kehadiran yang sedang meminjam panas dari tubuh Anda. Ini adalah pertanda jelas pertama menurut Primbon bahwa sebuah dimensi telah bersinggungan dengan dimensi Anda, dan sebuah sosok sedang mengawasi, tepat di balik tirai suhu dingin yang Anda rasakan. Kedua, muncul bau-bauan aneh yang cepat hilang. Merinding tanpa sebab.
peringatan indera penciuman dan aroma, entitas tak kasat mata. Sahabat Primbon, mari kita bergeser ke indera lain yang sering menjadi gerbang bagi sinyal kehadiran gaib, indera penciuman. Poin kedua ini berfokus pada pengalaman mencium bau-bauan aneh yang muncul tiba-tiba, sangat kuat, dan menghilang secepat ia datang, yang hampir selalu diikuti dengan sensasi merinding yang tak terhindarkan. Menurut ajaran Primbon dan keyakinan spiritual kuno, setiap jenis entitas gaib, dari yang berenergi tinggi hingga yang berenergi rendah, memiliki aroma astral atau tanda penciuman khas yang melekat pada energi mereka. Bau ini adalah residu energi yang ditinggalkan saat sosok tersebut berinteraksi dengan dunia fisik. Ketika bau ini tercium, dan Anda merasakan merinding, itu adalah bukti bahwa sosok itu baru saja berada atau baru saja melintas di dekat zona penciuman Anda. Ada beberapa klasifikasi bau yang populer dalam Primbon, yang masing-masing mengindikasikan jenis sosok tertentu. Bau wangi kembang, melati, Kamboja, atau bunga 7 rupa ini adalah aroma yang paling sering dikaitkan dengan kehadiran entitas berwujud perempuan atau sosok yang menyenangi, wangi-wangian, seperti kuntilanak atau sejenisnya. Baunya seringkali sangat kuat, manis, namun terasa hampa dan cepat hilang. Merinding di sini seringkali disertai perasaan kagum bercampur takut. Bau kemenyan atau dupa. Bau ini sering dikaitkan dengan ritual atau praktik spiritual kuno. Jika tercium tiba-tiba, ini bisa menjadi pertanda adanya entitas yang dipanggil, atau sosok yang terkait dengan praktik spiritual di area tersebut, atau bahkan pertanda adanya benda pusaka yang energinya aktif. Bau amis, darah, anyir, atau bangkai ini adalah salah satu bau peringatan paling keras. Bau amis yang kuat tanpa sumber fisik yang jelas, tidak ada sampah, tidak ada bangkai binatang, sering dikaitkan dengan entitas yang energinya sangat rendah, seperti makhluk yang suka mengganggu, atau bahkan energi sisa dari sebuah kejadian nahas. Merinding yang menyertai bau amis biasanya adalah respons ketakutan dan kewaspadaan yang sangat tinggi. Bau gosong, seperti kain terbakar atau tanah hangus dalam beberapa tradisi, bau ini seringkali dikaitkan dengan sosok yang memiliki energi berat dan padat, seperti pocong atau entitas lain yang terikat pada unsur bumi. Penting untuk membedakan antara bau fisik nyata dan bau astral. Bau astral memiliki karakteristik unik. Ia muncul tanpa sumber logis, sangat dominan sesaat, dan lenyap sepenuhnya dalam hitungan detik atau menit. Jika bau itu menetap, kemungkinan besar itu adalah bau fisik, misalnya, masakan tetangga atau sampah. Merinding Anda adalah alarm bawaan. Indera penciuman Anda menangkap jejak energi, dan sistem saraf Anda bereaksi terhadap anomali energi tersebut, menyebabkan bulu kuduk Anda berdiri sebagai bentuk pertahanan diri primitif. Oleh karena itu, sahabat Primbon, jika Anda tiba-tiba mencium wangi melati padahal tidak ada pohon melati di dekat Anda, dan bulu kuduk Anda langsung berdiri, ketahuilah bahwa Anda sedang berinteraksi secara tidak sengaja dengan komunikasi nonverbal dari sosok di dekat Anda. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka memberitahu Anda tentang kehadiran mereka melalui aroma. Ketiga, pendengaran menangkap, desisan, atau bisikan. Merinding tanpa sebab, komunikasi halus dan respon, telinga batin. Sahabat Primbon, mari kita alihkan fokus kita dari sentuhan fisik dan aroma gaib, menuju ranah indera yang lebih halus dan seringkali lebih menipu, pendengaran. Poin ketiga ini membahas fenomena merinding yang dipicu saat Anda merasa pendengaran Anda menangkap sesuatu yang aneh, seperti desisan samar, bisikan lirih yang tidak jelas, atau bahkan suara langkah kaki padahal Anda tahu tidak ada orang lain di dekat Anda. Menurut kearifan Primbon, ini bukan sekadar halusinasi auditori. Ini adalah tanda bahwa sosok halus sedang berusaha berkomunikasi atau sekadar membuktikan eksistensi mereka melalui vibrasi suara. Dalam pandangan spiritual Jawa, merinding yang terjadi saat mendengar suara aneh adalah respons dari telinga batin Anda. Setiap manusia memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi frekuensi di luar jangkauan normal. Entitas gaib seringkali tidak dapat menghasilkan suara pada frekuensi yang mudah ditangkap oleh telinga fisik kita. Oleh karena itu, mereka menggunakan metode yang lebih halus dan berenergi rendah, seperti manipulasi gelombang suara di sekitar Anda. Bagaimana fenomena ini terjadi dan mengapa Anda merinding? Manipulasi frekuensi. Sosok halus menciptakan gangguan pada gelombang suara di udara. Gangguan ini sering terdengar seperti desis, gumaman, atau suara tanpa sumber.
Karena suara ini tidak memiliki asal yang jelas dan tiba-tiba, otak dan sistem saraf otonom Anda menganggapnya sebagai ancaman tak teridentifikasi, memicu respons fight or flight yang menghasilkan merinding, piloerection, sebagai bentuk kewaspadaan. Bisikan lirih, lamat-lamat jenis bisikan ini sering dikaitkan dengan entitas yang lebih dekat atau memiliki energi yang lebih terfokus. Kata-katanya hampir tidak pernah jelas. Seringkali hanya berupa silabel yang samar seolah memanggil nama Anda atau mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti. Merinding di sini adalah respons terhadap invasi ke ranah personal Anda. Primbon mengajarkan, jika Anda merinding karena bisikan, jangan pernah menjawab atau merespons dengan kata-kata. Respons Anda, sekecil apapun, dianggap sebagai pembukaan pintu komunikasi. Suara khas entitas. Beberapa suara bahkan memiliki ciri khas yang dikaitkan dengan jenis sosok tertentu. Misalnya, suara seperti tangisan anak kecil yang tiba-tiba di malam hari, atau suara tawa nyaring yang cepat menghilang, seringkali merupakan tanda keberadaan sosok yang memiliki hubungan erat dengan tempat tersebut. Merinding adalah reaksi insting Anda terhadap pengakuan bahwa suara tersebut tidak berasal dari dunia fisik normal. Penting untuk dicatat dalam primbon. Suara-suara ini seringkali merupakan upaya sosok gaib untuk menarik perhatian. Jika Anda merinding, itu adalah konfirmasi bahwa mereka berhasil. Sosok yang energinya lebih tinggi mungkin hanya melintas dengan menghasilkan desisan. Namun, sosok yang lebih jahil atau yang ingin mengganggu mungkin akan mengulang bisikan tersebut, menguji batas kewaspadaan Anda. Merinding yang disertai dengan pendengaran aneh adalah sebuah peringatan ganda. Fisik Anda bereaksi terhadap dingin atau takut, sementara spiritual Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang mencoba menyampaikan pesan atau sekadar menyatakan, "Aku ada di sini, di sebelahmu." Jika ini terjadi, disarankan dalam ajaran leluhur untuk segera memanjatkan doa, atau mengalihkan pikiran Anda ke hal-hal positif untuk menetralkan frekuensi energi di sekitar Anda. Jangan biarkan telinga batin Anda terlalu lama terbuka. Keempat, pandangan mata menangkap kilasan cahaya, atau bayangan hitam. Merinding tanpa sebab, penglihatan sekilas dan pembukaan, mata batin, sesaat. Sahabat primbon, kita tiba pada pertanda yang seringkali paling membuat kita terkejut dan terintimidasi, penglihatan sekilas. Poin keempat ini terjadi ketika merinding muncul bersamaan dengan Anda menangkap, di sudut mata Anda, kilasan cahaya cepat, bayangan hitam yang melesat, atau bentuk samar yang buram dalam sepersekian detik. Menurut kearifan primbon, ini adalah bukti bahwa Anda secara tidak sengaja telah mengaktifkan mata batin, atau pandangan keenam, Anda untuk waktu yang sangat singkat, dan apa yang Anda lihat adalah manifestasi energi dari sosok yang berada sangat dekat. Mengapa hal ini memicu merinding? Merinding di sini bukan lagi hanya respons terhadap dingin atau suara, tetapi respons langsung terhadap pengakuan visual akan kehadiran yang tidak seharusnya ada. Otak Anda memproses gambar itu, menyadari bahwa ia tidak memiliki penjelasan logis, dan seketika itu sistem saraf Anda bereaksi dengan ketakutan atau kewaspadaan, membuat bulu kuduk Anda berdiri. Fenomena visual ini memiliki beberapa ciri khas dalam konteks primbon. Kilasan cahaya, putih atau kekuningan kilasan ini sering dikaitkan dengan entitas yang memiliki energi yang lebih murni atau positif, seperti hodam, pendamping spiritual, yang sedang berpatroli, atau energi pelindung yang aktif. Kilasan ini muncul begitu cepat sehingga Anda sering merasa ragu apakah itu hanya pantulan cahaya atau bukan. Merinding yang menyertai kilasan cahaya biasanya tidak sedingin atau setakut merinding yang disebabkan oleh bayangan hitam. Bayangan hitam yang melesat, shadow people ini, adalah fenomena yang paling umum dan seringkali lebih mengkhawatirkan. Bayangan hitam yang bergerak cepat ini adalah manifestasi energi dari entitas yang energinya lebih gelap atau rendah. Sosok ini mungkin belum memiliki cukup energi untuk membentuk wujud yang jelas, sehingga hanya terlihat sebagai siluet gelap atau gumpalan bayangan. Merinding yang terjadi di sini biasanya terasa sangat berat dan disertai perasaan diawasi atau tertekan, karena Anda secara sadar telah melihat bukti fisik, meski samar, dari kehadiran tersebut. Wujud buram di pinggir pandangan. Jika Anda melihat sesuatu yang berbentuk, namun buram, di tepi pandangan Anda, bukan di tengah. Ini menunjukkan bahwa Anda melihat sosok itu menggunakan visi periferal Anda. Visi periferal kita seringkali lebih sensitif terhadap gerakan dan perubahan, dan dalam beberapa pandangan spiritual, mata batin kita terletak di zona inilah. Begitu Anda menoleh langsung,
sosok itu menghilang karena Anda kembali menggunakan pandangan mata fisik biasa. Pesan kuno dari Primbon, ketika Anda merinding setelah melihat kilasan visual seperti ini, para leluhur berpesan untuk tidak menatap kembali ke arah tersebut terlalu lama dan tidak memikirkannya secara intens. Memfokuskan pandangan atau pikiran dapat memberikan energi lebih kepada sosok tersebut untuk menstabilkan wujudnya. Kilasan atau bayangan itu adalah sebatas jejak kaki yang ditinggalkan entitas saat mereka melintasi batas dimensi. Merinding yang Anda rasakan adalah penutup yang cepat, seperti tirai yang ditarik, untuk melindungi kesadaran Anda dari kontak visual yang lebih dalam. Sadari kehadirannya, tetapi jangan berikan energi. Ini adalah pelajaran penting dari Primbon tentang cara berinteraksi dengan dunia tak kasat mata di sekitar kita. Kelima, rasa tidak nyaman yang kuat, gelisah tertekan. Merinding tanpa sebab, alarm batin dan invasi energi ke wilayah cakra. Sahabat Primbon, kita sampai pada pertanda terakhir, sekaligus yang paling halus dan paling kuat memengaruhi kondisi psikis kita. Rasa tidak nyaman yang kuat, berupa perasaan gelisah, tertekan, atau bahkan munculnya rasa takut yang irasional. Merinding yang menyertai pertanda ini bukanlah sekadar reaksi terhadap dingin atau suara. Ini adalah alarm batin Anda yang berteriak bahwa energi Anda sedang diinvasi oleh kehadiran asing. Dalam ajaran spiritual dan Primbon Jawa, setiap individu dikelilingi oleh lapisan energi pelindung yang disebut aura, dan memiliki pusat-pusat energi vital yang dikenal sebagai cakra. Ketika sebuah entitas gaib, terutama yang memiliki energi getaran rendah, gelap, atau bersifat mengganggu, mendekati kita, energinya akan bersinggungan langsung dengan aura dan memengaruhi cakra.